Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast spesial sore hari ini. Di sini aku Nastiti Handayani, bisa disapa aja Hani, dan di episode ini kita akan ngobrolin sesuatu yang deket banget sama kehidupan kita nih, terutama kita sebagai Gen Z. Nah, kita semua pasti udah sering dengar soal berita perubahan iklim, cuaca ekstrim, atau bahkan suhu bumi yang makin naik. Tapi pernah nggak sih kalian ngerasa takut, cemas, bahkan hopeless mikirin masa depan bumi? Nah, perasaan itu dikenal sebagai climate anxiety. Nah, hari ini kita udah kedatangan tamu spesial nih, yaitu dosen Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran yang akan bantu kita memahami lebih dalam tentang climate anxiety, yaitu Mbak Hanifah. Selamat datang, sudah hadir pada podcast sore hari ini. Selamat datang juga, senang bisa bergabung sama teman-teman di sini ya. Iya, boleh kenal sedikit Mbak, mungkin bisa ceritain tentang keseharian Mbak Hanifah, ngapain aja, dan apa sih yang bikin Mbak Hanifah tertarik untuk melakukan podcast hari ini dan tentang isu kesehatan mental juga yang terutama berhubungan dengan perubahan iklim. Oke. Jadi mungkin kenalan dulu ya, nama Ya. saya Hanifah, saya biasa dipanggilnya Hani atau Mbak Hani sama ya. Iya. Kalau mahasiswa panggilnya biasanya Mbak Hani gitu ya. Kalau kesibukan selain ngajar juga di Fakultas Psikologi Unpad, ketemu mahasiswa, saya juga praktek sebagai psikolog klinis dan juga pengelola di Pusat Penguatan Karakter dan Konseling atau P2K2 Unpad. Jadi di sana saya ketemu sama klien ya, memang konsultasi pribadi terkait kalau masalah kesehatan mental, masalah juga karena kliennya mahasiswa, mungkin masalah sehari-hari mahasiswa seperti itu. Ya, masih sesuai ya. Oke, dari awal nih, aku pengen tahu dulu nih Mbak Hanifah. Akhir-akhir ini kan aku juga sebagai mahasiswa ngerasain perubahan cuaca. Mungkin dari Mbak Hanifah sendiri juga sadar kayak hari ini yang tadinya paginya panas, terus tiba-tiba hujan deras dan sampai sore ini. Dan menurut Mbak Hanifah sendiri, gimana sih pendapat Mbak Hanifah tentang perubahan cuaca ini? Ya. Memangnya kalau kita lihat ya, cuaca makin kesini itu terutama kalau di Indonesia ya, yang sebenarnya iklimnya iklim tropis. Kalau di iklim tropis itu kan ada dua musim ya, musim kemarau sama musim penghujan gitu. Yang biasanya kita udah tahu nih rumus pastinya, biasanya di bulan Maret seharusnya hujan itu berhenti ya. Iya. Kalau ada istilah bahasa Sunda itu untuk ngomong udah ret itu yang berhenti kalau bahasa Sunda ya. Jadi sebenarnya hujannya harusnya berhenti. Tapi sekarang kalau kita lihat ini udah bulan Mei mau menjelang ke Juni masih hujan dan hujannya pun intensitasnya cukup besar ya. Gitu sehingga banyak mengganggu aktivitas kalau misalnya terjadi banjir gitu atau mungkin juga keseharian jadi cukup terganggu. Artinya kan suatu hal yang biasanya sudah dipastikan ini berubah banget ya dari cuacanya gitu ya, dan itu mungkin juga akan ngaruhnya ke sehari-hari. Kalau tadi dikaitkan dengan kesehatan mental, mungkin dari sisi manusianya ya menghadapi situasi yang berubah ini, nanti mungkin itu kita ngobrol lebih lanjut ya kayak kayak jadi yang nggak sesuai ya. Nah betul, jadi menghadapi ketidakpastian ya kalau kayak gitu. Jadi kapan saya harus bawa payung ya, sederhana gitu. Mas harus bawa setiap hari ya, setiap hari. Jadi berpengaruh ya. Iya, itu juga kadang perubahan cuaca kayak gini bikin kita merasa nggak aman ya, kayak tadi harus bawa payung terus dan sebagainya. Dan aku juga pernah baca di salah satu fun fact yang ternyata Gen Z adalah generasi yang paling sadar akan krisis iklim dan juga yang paling rentan terhadap eco anxiety. Nah, menurut Mbak Hanifah sendiri nih, gimana tentang pendapat tentang eco anxiety tersebut, dan boleh Mbak Hanifah jelasin tentang climate anxiety? Oke, mungkin karena kalau saya bukan dari ahli di bidang lingkungan, tapi mungkin saya menyasar ke kesehatan mentalnya ya. Berarti kan sebenarnya tadi kalau dikaitkan dengan Gen Z gitu. Kita lihat Gen Z ini adalah generasi yang memang punya akses cukup mudah dan cukup banyak terkait dengan teknologi informasi. Artinya Gen Z ini secara umum memang punya informasinya tuh banyak banget menerimanya dari misalnya media sosial, dari misalnya kita pakai X, Twitter ya sekarang jadi X, terus juga Instagram dan sebagainya. Nah, perputaran informasi yang sangat banyak ini kan jadinya banyak terserap ya sama Gen Z, bahkan dari kecil sampai sekarang gitu ya, mungkin usia ini juga menuju remaja dan dewasa awal ya. Artinya terlalu banyak menerima paparan informasi secara berlebihan, itu akan membuat seseorang juga jadi bahasa kerennya overwhelmed. Jadi lelah ya secara mental, dan mungkin itu jadi pengaruh kalau dikaitkan dengan generasi ini. Banyak informasi
filternya susah ya, jadi kita harus lebih pintar-pintar memilah mana informasi yang mau kita serap, yang mau kita proses. Tapi kalau kita nggak punya kontrol akan mengelola informasi yang masuk, jadinya capek sendiri, dan itu akan ngaruh ke kondisi emosional. Nanti kalau kondisi emosional terganggu, mungkin jadi terganggu ke perilaku dan juga mungkin ke sehari-hari gitu ya. Iya. Oke, berarti kan karena kebanyakan Gen Z ya, karena mulai dari sosial media mungkin banyak banget dapat info dari sana. Dan menurut Mbak Hanifah sendiri, selain Gen Z, ada nggak sih yang siapa aja yang rentan terkena dampaknya, dan biasanya gejala apa yang muncul? Lalu kapan kita biasanya ngerasa rasa peduli itu terhadap lingkungan berubah jadi mengganggu kesehatan mental kita sendiri? Oke. Nah, kalau tadi dibilang sebuah istilah ya, istilah populernya itu kan adalah climate anxiety ya. Kalau kita bahas dulu terkait anxiety-nya, kecemasan atau anxiety kan suatu hal yang terkait dengan emosi ya. Ketika kita merasa terlalu khawatir tentang sesuatu hal yang belum terjadi biasanya gitu. Jadi biasanya kita mengantisipasi. Bedanya sama takut atau fear gitu ya. Fear itu biasanya kondisinya itu ancamannya ada di present moment, jadinya misalnya di saat sekarang nih, misalnya Ani ketemu saya, takut dimarahin gitu karena kita memang lagi ketemu pada saat ini. Tapi kalau misalnya tadi kecemasan itu biasanya sesuatu yang belum terjadi, jadi khawatir apa yang ada di masa depan, apa yang ada di future gitu ya. Nah, ancaman kalau terkait dengan climate anxiety itu kan berarti spesifik tentang perubahan iklim, tentang mungkin pemanasan global gitu ya. Nah, mungkin kalau terkait dengan itu kita kaitkan, berarti kecemasannya memang spesifik berkaitan dengan apa sih yang kita bayangkan tentang terjadinya perubahan iklim, lingkungan, cuaca terhadap kondisi diri atau mungkin manusia ya secara umumnya, kehidupan secara umumnya. Berarti ada sebuah ancaman yang dilihat yang memang belum terjadi tapi diantisipasi, jangan-jangan nanti bakal kejadian. Nah, itu yang menjadi sebuah kekhawatiran ya untuk si climate anxiety itu ya. Gitu. Jadi memang spesifik banget di isunya gitu. Dan kalau dikaitkan dengan Gen Z tadi ya, mungkin dengan banyaknya paparan informasi itu jadinya overwhelmed gitu ya. Apalagi dengan sesuatu yang mungkin dilihat secara real gitu ya. Sekarang kita cuaca tiba-tiba badai, terus tiba-tiba gloomy ya, karena jadi ngaruh ke suasana ya kalau hujan terus, atau mungkin tiba-tiba jadi panas, dan itu sangat mengganggu. Belum lagi kalau kita baca-baca lagi ya tentang isu-isu lingkungan terkait misalnya pengolahan sampah. Kemarin di Bandung sempat loh, di daerah rumah saya itu di Bandung sampah nggak bisa diangkat. Wah, banyak banget ya. Karena isu itu ya, itu juga jadi concern ya, yang asalnya sederhana terkait masalah lingkungan, tapi bisa jadi menyasar ke kondisi kesehatan mental gitu ya, karena banyak yang dimikirkan dan ancaman itu rasanya semakin dekat ya. Jadi kalau dilihat banyak banget variasinya, banyak di sekitar kita gitu ya. Betul, akibat dari tadi ya si perubahan lingkungan, perubahan iklim dan global warming mungkin ya kalau secara umum. Ya, berarti kan mempengaruhi kesehatan mental kita juga ya, Mbak. Dan mungkin dari Mbak Hanifah bisa kasih contoh kasusnya selain tadi yang di Bandung itu, mungkin bisa dikasih contoh kasusnya tentang climate anxiety juga. Ya, mungkin tadi ya kayak misalnya kita ambil contoh ya masalah sehari-hari kemarin baru saja saya alami juga gitu ya. Ketika pengolahan sampah kan TPA-nya ditutup ya, tempat pembuangan air sampahnya. Jadi dari sampah-sampah penduduk di masyarakat itu nggak bisa diambil, di RT/RW itu nggak bisa diambil, dan itu hampir seminggu. Bayangin ya, selama seminggu sampah itu menumpuk. Kalau saya mungkin sebagai ibu rumah tangga juga, ini gimana ya, nanti akan menjadi penyakit gitu ya, nanti akan mengganggu kesehatan orang-orang rumah gitu ya. Seperti itu. Terus kalau misalnya kita lihat lagi ke Gen Z misalnya ya, tadi dari perubahan cuaca, kalau kita mungkin punya concern ya, apalagi tadi dengan akses informasi yang sangat mudah dan cepat gitu, kita melihat misalnya, isu ini dari mana, dari global warming misalnya, es di kutub utara dan selatan tuh banyak mencair, sehingga misalnya banyak dari debit air di laut itu meninggi, kemudian dan banyak pulau-pulau yang tenggelam ya. Dan itu juga nyata ya, kalau kita baca di berita-berita akhir-akhir ini, curah debit air di laut itu kan makin tinggi ya, makanya banyak pulau-pulau yang kecil mungkin secara wilayahnya jadi tenggelam gitu, dan itu mempengaruhi ya. Kalau kita punya concern tadi dikaitkan dengan kecemasan ya, berarti kan apa sih yang kita pikirkan efek dari dampak-dampak
perubahan iklim ini terhadap kehidupan kita. Iya. Nah, kita akan fokusnya ke sana. Di Gen Z ini misalnya apa? Biasanya pasti yang dipikirkan adalah the worst case scenario ya. Misalnya, wah berarti kalau misalnya banyak seperti itu akan semakin banyak bencana. Iya, udah overthinking. Nah, bener overthinkingnya nanti gimana kalau misalnya saya hidup di masa depan. Misalnya kalau keluarganya nih, misalnya ada keluarganya tuh tinggal di pesisir pantai, apakah itu akan jadi berpengaruh ke keselamatan keluarganya? Pasti takut. Jadi kan udah banyak bayangan tentang hal-hal yang buruk ya, walaupun di masa sekarang itu belum terjadi. Tapi bayangan akan di masa depan akan ada ancaman-ancaman yang berdampak dari sebuah perubahan iklim, nah itu kan jadi mengganggu. Nah, kita tinggal lihat seberapa mengganggu sih kecemasan itu terhadap individunya gitu ya. Spesifiknya apakah di Gen Z saja atau mungkin jadi isu yang global ya. Kalau kita punya concern misalnya isu lingkungan itu jadi hal yang penting, mungkin itu jadi sesuatu hal yang paling menakutkan ya, paling mencemaskan buat kita alami gitu, karena akan berpengaruh pada hajat hidup orang banyak dan kita juga. Dampaknya besar ya Mbak. Oke, karena biasanya kan teman-teman juga ngerasa terlalu khawatir sampai kadang berpengaruh ke mental health juga. Jadi gimana sih cara membedakan antara kepedulian yang sehat dengan overthinking yang berlebihan yang seperti tadi Mbak Hanifah jelaskan juga? Oke. Nah, bicara tentang kekhawatiran berlebih ya, pada dasarnya kan kalau cemas itu sebenarnya kita butuhkan. Bayangin ya kalau kita nggak punya kecemasan, misalnya tadi, saya takut misalnya kondisi lingkungan kita jadi rusak, sampah di mana-mana, akhirnya kita jadi lebih peduli ya. Akhirnya mungkin kita bisa melakukan sebuah tindakan-tindakan nyata. Nah, kecemasan yang baik itu adalah kecemasan yang dimanifestasikan dalam action atau perilaku. Artinya ada sebuah perilaku antisipatif yang memang real konkret dilakukan. Contoh kalau tadi misalnya, saya takut nih misalnya lingkungan kita itu rusak. Mulai dari kita sendiri, berarti apa? Kita kalau buang sampah dipilahin ya, sampah organik, anorganik gitu ya. Terus juga misalnya mengurangi pemakaian benda-benda yang pakai plastik supaya sampahnya berkurang. Artinya ada aksi nyata ya, bukan hanya dipikirin aja. Nah biasanya kecemasan yang memang jadi mengganggu adalah ketika hanya dipikirkan. Misalnya lagi malam nggak bisa tidur memikirkan tiba-tiba isu lingkungan gitu. Terus kita udah mikir, aduh nanti gimana kalau terjadi banjir, nanti gimana kalau terjadi kebakaran hutan gitu, padahal keluarga saya tinggalnya di pesisir gunung yang misalnya tapi kitanya ngapain? Nah kalau kita nggak melakukan apa-apa, kecemasan itu biasanya akan semakin mendominasi. Kecemasan yang dimanifestasikan sebagai bentuk perencanaan, kita antisipatif dan dilakukan dalam action, biasanya sedikit mengurangi, karena kan ada hal yang dilakukan ya, bukan cuma di ranah pikiran aja yang kita berpikir semua hal terburuk, catastrophic thinking gitu ya, kita jadi peramal akan masa depan yang mungkin ya, kita bisa, kalau secara ilmiah mungkin itu memprediksi, tapi kita kan perlu antisipasi ya, mana yang nyata ada di depan kita, mana yang enggak gitu ya. Jadi sebaiknya untuk bisa mengurangi kecemasan yang unproduktif, tadi kita salurkan kecemasan itu sebagai sebuah bentuk perilaku konkret. Jadi kalau misalnya tadi isunya tentang lingkungan, apa sih kontribusi yang kita bisa lakukan ya buat lingkungan gitu. Contoh misalnya, mungkin teman-teman tahu ya, kemarin itu kan ada sekelompok pemuda yang membersihkan sungai ya. Pandawa. Itu kan sebenarnya sebuah aksi nyata. Kalau kita misalnya bisa terlibat di sana, kan itu jadi satu hal yang mungkin reassurance kita ya, saya sudah melakukan sesuatu yang lebih baik, sehingga mungkin kecemasannya tidak terlalu destruktif kita gitu. Jadi udah ngasih solusi ya. Betul. Fokusnya di action ya, solusinya, problem solvingnya. Oke, berarti mungkin dari Mbak Hanifah sendiri ada nggak sih teknik yang bisa kita lakukan buat menghadapi climate anxiety ini? Nah, kalau fokusnya di kecemasannya ya tentang climate, sebenarnya ini akan sama ya, hampir di semua masalah tentang kecemasan ya, mau kecemasan di sosial, kecemasan terkait relasi, kecemasan akademik. Kalau ini fokusnya di climate, berarti ya di lingkungan. Yang pertama adalah kita harus menilai dulu, melihat apa sih situasi atau hal yang kita bayangkan sehingga membuat kita merasa cemas itu. Biasanya tadi teridentifikasi bahwa pikirannya pasti di worst case scenario. Identifikasi apa pikiran yang membuat kita cemas. Kedua, kita perlu menilai seberapa real sih itu akan terjadi atau enggak, gitu ya. Jadi apa yang kita pikirkan itu kan bisa sepenuhnya benar, bisa sebagian benar,
atau bahkan nggak benar sama sekali. Jadi kita harus filter. Nah itu bagian dari memfilter apakah sebegitu mengancamnya situasi itu sehingga benar-benar akan terjadi, atau tadi itu hanya sebuah antisipatif. Walaupun memang secara emosi ya pasti akan mempengaruhi kondisi emosi kecemasan. Emosinya valid ya, dia merasa cemas, saya deg-degan, saya takut, itu yang cemas. Tapi apa sih membuat cemas? Oh, penilaian tentang situasinya ya, berarti pikirannya harus dicek valid atau enggak. Nah, kalau misalnya kita bisa filter pikirannya, biasanya emosi akan bisa lebih dikontrol. Jadi bukan menghilangkan kecemasannya ya, dengan kita memvalidasi pikiran kita, apakah ini real atau enggak, apakah ini sebuah hal yang pasti atau baru kemungkinan gitu ya. Itu akan membantu kita mengelola emosinya, mengelola emosi cemasnya, sehingga kita lebih berpikirnya bisa realistik, sehingga nanti emosi kecemasannya itu bisa berkurang gitu. Jadi kita pertama tadi mengelola kecemasan dengan cara mengelola pikiran. Yang kedua tadi taking action. Jadi jangan hanya dipikirin aja. Overthinking itu cemas yang unproduktif, karena cuma dipikirin aja. Jadi harus ada sesuatu yang dilakukan. Oke, kalau kita khawatir akan lingkungan, kenapa nggak kita taking action untuk masuk ke isu-isu lingkungan? Misalnya tadi yang mulai dari memilah sampah, ikut kegiatan komunitas tentang lingkungan misalnya gitu ya. Atau ikut organisasi semacam kayak Greenpeace misalnya gitu, kalau kita misalnya punya concern di sana. Jadi sesuatu yang dilakukan, nah itu bisa mengurangi kecemasan kita karena kita ikut kontribusi aktif ya melakukan sesuatu. Oke, berarti kayak kita cari dulu alasannya kenapa kita bisa overthinking tentang hal itu, dan mungkin kita bisa mengusahakan untuk cari solusinya juga ya Mbak Hanifa. Oke, dan aku sendiri nih sebagai mahasiswa dan Gen Z yang sering on di sosmed, dan mungkin kan sering baca-baca nih berita negatif itu kan banyak ya, dan apa sih yang bisa memperburuk kondisi dari membaca berita negatif? Apakah itu berpengaruh juga buat kesehatan mental kita tentang perubahan cuaca yang berhubungan dengan climate anxiety ini? Ya, pastinya ya itu akan berpengaruh. Semakin banyak berita negatif yang kita cerna, kita baca atau terpapar oleh kita, semakin juga kita kan jadinya punya negative vibes gitu ya. Tadi kemungkinan berpikir buruknya akan semakin tinggi. Jadi overthinking. Betul, jadi overthinking. Nah, jadi yang bisa dilakukan adalah tadi filtering informasinya. Apakah semua informasi yang ada di media sosial atau di berita itu perlu kita ketahui? Atau kita memilih informasi mana saja yang perlu kita ketahui? Contoh, mungkin memilih dari sumber beritanya ya gitu. Apakah dari kata orang gitu ya, atau tweet di X yang viral gitu ya, atau kita lihat di berita memang based on data gitu ya. Karena kan semakin banyak komentar-komentar itu kan menggugah emosi ya, opini dan emosi, jadinya itu membuat kita jadi semakin gelisah gitu, semakin cemas. Jadi kita filter informasinya, tidak harus semua hal kita tahu, tapi kita pilih. Lalu mungkin durasi ya, apakah kita terlalu banyak spending time on social media gitu, tapi nggak melakukan apapun gitu. Sehari 5 jamnya untuk scroll informasi tentang bencana misalnya gitu, atau tentang tadi global warming, sehingga bikin kita semuanya vibes-nya udah negatif. Jadi perlu dikurangi durasinya mungkin ya, dipilah sumber-sumber informasi yang kita perlu ketahui hanya dari sumber-sumber yang valid, dan juga tadi yang ini harus dikurangi juga frekuensinya. Jadi kontrolnya itu ada di kita ya. Kita yang jadi kontrol, kita yang punya kontrol atas informasi itu, bukan kita jadi objek ya. Objek dari kondisi-kondisi ketidakpastian tentang informasi di lingkungan gitu ya, seperti itu. Iya, apalagi kan kita Gen Z kan biasanya aktif banget ya di sosial media. Oke, dan mungkin nih segitu aja pertanyaan dari kita. Tapi sebelum kita tutup, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang lainnya nih. Oke, buat pertanyaan pertama, menurut Mbak Hanifa sendiri, gimana sih cara kita tetap peduli terhadap isu lingkungan tanpa harus terus-menerus merasa bersalah atau terbebani secara emosional? Nah, tadi kalau bisa dilihat berarti sebenarnya ini ada namanya tuh mental filter ya. Kurang lebih konteksnya sama seperti yang tadi saya sebutkan. Artinya kita harus punya kendali atas informasi atau hal yang mungkin terpapar dengan kita gitu ya. Kita adalah subjeknya, bukan objeknya. Artinya kalau untuk mengurangi ketidaknyamanannya ya, harus ada kontrol.
Kiranya harus berani cut, berani filtering gitu ya, berani mengatakan tidak, atau tadi membuat prioritas kayaknya ya. Apa saja sih informasi yang harusnya kita butuhkan atau sebenarnya itu nggak perlu kita lakukan, kita hayati lebih dalam gitu. Yang kedua adalah bergerak. Nah, biasanya orang yang banyak diem itu akan kayak jadi ini ya, kayak magnet ya, jadi menyerap semua informasi gitu ya. Artinya kita harus lebih banyak bergerak. Artinya ketika bergerak, mungkin ada yang teman-teman ada yang pernah dengar istilahnya mindfulness. Mindfulness itu artinya kita punya kontrol atas diri kita, menyadari bahwa kita itu ada in present moment, detik ini saat ini juga, bukan ada di waktu yang lain. Sehingga bergerak itu sebenarnya membantu kita. Ketika kita bergerak, misalnya olahraga, atau kita berjalan kaki, kita sambil mengamati dengan panca indera kita tuh apa sih yang ada di sekeliling kita. Itulah realitas present moment yang sedang kita hadapi. Bukan membayangkan tentang sesuatu yang jauh di sana gitu ya. Ada di kutub utara gimana, ada di misalnya di nanti di masa depan 10 tahun lagi akan seperti apa. Jadi walaupun badannya di sini, jiwanya kemana-mana. Artinya kita harus belajar lebih membumi, lebih mindful, lebih fokus dengan apa sih situasi yang sedang kita hadapi sekarang. Sehingga kita taking action-nya memang kontrol untuk sekarang ya, bukan untuk sesuatu yang itu masih belum jelas dan kita belum tahu gitu ya faktanya seperti apa. Oke, berarti kayak masih batasan ya. Dan emang sih kalau biasanya kita kalau lagi sendiri suka kepikiran hal-hal lainnya. Iya. Overthinking ya, baru misalnya malam-malam ya. Wah, jam rawan, jam 1 malam belum bisa tidur. Aduh iya, udah mikirin dunia itu udah dipikirin ya, kayaknya masa depan dunia. Jadi harus dikontrol. Karena kita harus lihat ya, kapasitas kita mampunya sampai mana. Iya. Jangan-jangan kapasitas kita tuh bukan untuk sampai berpikir sejauh itu ya, walaupun itu menjadi konsep. Makanya tadi filter. Filter kita harus kontrol. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana peran keluarga atau orang terdekat dalam membantu seseorang yang mengalami climate anxiety ini? Pada dasarnya sebenarnya bentuk support itu jadi satu hal yang penting ya dalam isu-isu kesehatan mental. Karena misalnya support system, entah itu misalnya teman-teman, bestie-nya gitu ya, keluarganya gitu ya. Biasanya orang sekitarnya itu kan akan bantu, pertama kita mungkin memvalidasi ya. Teman-teman sekitar tuh bisa ngingetin, keluarga juga bisa ngingetin misalnya kalau kita terlalu berlebihan atau dalam berpikir atau bertindak. Jadi bisa jadi support system dan kontrol gitu ya. Kedua mungkin tadi lingkungan yang menjadi ruang aman. Kadang-kadang mungkin ada yang jadinya tuh gelisah sendiri ya. Saya punya kegelisahan tentang isu climate, tapi saya nggak tahu harus menyampaikan atau sharing ini ke siapa. Nah, teman atau lingkungan yang mau mendengarkan itu jadi salah satu hal yang penting. Jadi kuncinya adalah active listening. Apakah kita sudah bisa menjadi lingkungan yang support, bukan sekedar membantu melakukan sesuatu, misalnya bantu dia apa gitu ya, tapi active listening. Kita mau nggak dengerin? Karena orang yang punya isu kecemasan, masalah kesehatan mental sebenarnya butuh lingkungan yang mau mendengarkan, bukan menghakimi, bukan juga memberikan judgement negatif atau banyak bicara ya. Karena sebenarnya mungkin orang yang cemas tuh kadang-kadang sudah tahu harus melakukan apa, tapi takut kan gitu. Saya tuh valid nggak ya punya kondisi ini, saya tuh wajar nggak ya merasa seperti ini, kan sebenarnya butuhnya ditekankan. Makanya lingkungan yang active listening, lingkungan yang memberikan support lebih baik lagi itu juga dibutuhkan. Oke, untuk pertanyaan terakhir sebenarnya masih nyambung nih, karena buat teman-teman yang belum punya akses ke psikologi atau komunitas peduli lingkungan, ada langkah awal nggak sih Mbak Hanifah buat mereka yang mau mengelola climate anxiety secara mandiri? Memang ya kita bisa pilih dulu ya, apakah kondisi kecemasan ini kecemasan yang wajar. Artinya kalau wajar mungkin usaha-usaha mandiri itu masih bisa dilakukan ya. Satu tadi, kita perlu bisa mendistraksi. Kadang-kadang kalau kita terlalu fokus sama satu isu, pikiran, tenaga, emosi, jiwa raga kita semuanya tercurahkan untuk itu ya. Artinya kita perlu mungkin sesuatu yang mendistraksi. Bisa nggak kita mengalihkan perhatian kita untuk sesuatu yang lain? Misalnya kalau isu tentang baca-baca berita climate change yang udah bikin kita cemas, kita aware kita cemas, kita alihkan. Mungkin saya butuh dengerin musik dulu, saya butuh ngobrol sama teman dulu, saya butuh keluar rumah untuk bisa lebih lega gitu ya. Nah, yang kedua adalah untuk challenging pikiran kita.
tadi ya, konteksnya adalah apakah yang saya pikirkan tentang climate, tentang lingkungan ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi seperti itu, atau misalnya itu baru kemungkinan, atau bahkan mungkin sesuatu yang sebenarnya tidak akan terjadi. Nanti kita pilih ya, kalau kita berpikirnya semakin, wah ini sih pasti kejadian, artinya kita udah jumping to conclusion, atau kita udah mengeneralisasi dan overgeneralize gitu ya. Artinya itu harus direm, bagaimana cara kita menilai sebuah situasi, dikontrol tadi, dan difilter ya. Lalu yang terdekat, yang kita bisa masyarakat mandiri mungkin gini ya, kalau kecemasannya sudah mengganggu biasanya ke fisik, keseharian, orang yang cemas itu biasanya tegang ya, jadi fisiknya tuh tegang. Mungkin kita bisa latihan-latihan simpel seperti relaksasi pernafasan. Nah itu ya, jadi ada ini loh, karena kalau relaksasi pernafasan itu kan bukan sekedar hirup nafas buang nafas ya, lebih tenang. Karena kan bisa lebih tenang, karena ketika menghirup nafas itu oksigen lebih banyak masuk ke tubuh kita, ya itu bikin kita lebih relax. Yang ketiga mungkin tadi cari ruang aman untuk kita ngobrol, teman yang dipercaya. Kalaupun misalnya tadi akses ke psikolog, saya rasa kalau memang pada kondisi tertentu sudah mengganggu diri kita, perlu dikonsultasikan ke profesional. Tapi mungkin cari yang lebih visible buat kita. Misalnya kalau mahasiswa Unpad itu ada P2 K2 Unpad yang memang free. Terus juga sekarang ada alternatif lain, misalnya di rumah sakit Unpad itu sudah ada psikolog, di klinik Unpad sudah ada psikolog. Jadi pilihlah akses-akses yang kita bisa cari bantuan ke sana. Jadi sebenarnya bantuan tuh banyak ya, tinggal kita memilih mana yang sesuai, mana yang mungkin bisa lebih visible membantu kita. Itu yang perlu dicari. Berarti yang lebih mudah aja ya. Banyak banget yang bisa kita dapatkan dari sini, dan mulai dari mengenal climate anxiety, dampaknya, sampai gimana sih kita bisa menjaga kesehatan di tengah permasalahan di bumi ini. Yang paling penting kita punya harapan, karena perubahan kecil yang kita punya bakal tetap berarti di kehidupan. Terima kasih banyak Mbak Hanifa atas waktunya dan ilmu yang telah diberikan. Dan buat teman-teman pendengar, lalu jangan lupa jaga diri dan jaga kesehatan selalu secara fisik maupun mental. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay mindful, stay helpful, and stay kind to yourself and the planet. Bye-bye. Program ini dipersembahkan oleh